Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di dalam memperingati kelahiran Yesus di musim Natal ini, gereja-gereja Tuhan, persekutuan doa dan sebagainya merayakan Natal. Kita bersyukur kasih Allah yang sungguh besar, di mana Ia menjelma sebagai manusia dan tinggal di antara kita. Dan hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau terima apa yang Tuhan tuntun lewat suara penggalan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, Engkaulah alasan kami hidup, Engkaulah segala-galanya, kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah, senantiasa ada bersama kami, melingkupi kami, dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, Allah Roh Kudus, mari jamah, pribadi pas pribadi, setiap yang mendengarkan firman-Mu, dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di minggu yang ketiga dengan seri khotbah Encounter, yaitu perjumpaan. Di mana perjumpaan dengan Kristus dengan berbagai sisi-sisi yang kita pelajari dari minggu demi minggu, dari bulan November sampai saat ini. Kita terus mau mendalami dan lebih lagi mengalami Kristus, yaitu perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Power Encounter. Power Encounter yaitu perjumpaan, yaitu dengan kuasa Tuhan yang mengalir, menjamah, dan menyembuhkan. Saya yakin dan percaya saudara pada saat ini mungkin yang mendengarkan sedang mengalami sesuatu pergumulan yang berat. Mungkin hal sakit penyakit yang mungkin kata dokter tidak mungkin, atau ruwet dan hal-hal yang sepertinya sulit untuk bisa dilewati. Namun percaya perjumpaan dengan kuasa, power encounter, yang Tuhan mengalir kuasanya menyembuhkan saudara. Saat saudara mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, apapun saudara membaca firman, mendengar firman Tuhan, percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Namun power encounter ini bagi siapapun yang sedang saat ini mengalami krisis dalam hal ekonomi, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, dan kuasa Tuhan juga sanggup menyediakan setiap keperluan anak-anaknya yang berharap kepadanya, yang melakukan bagiannya dengan bertekun dalam pekerjaan maupun rajin dan sebagainya. Berkat Tuhan tidak tertutup, karena tingkap-tingkap langit dicurahkan, dibukakan bagi orang-orang yang percaya dan berharap dan melakukan bagiannya. Dalam power encounter ini juga percaya bahwa ada aliran kuasa Tuhan membangkitkan semangat yang sudah letih lesu, berbeban berat dengan persoalan-persoalan, bukan hanya ekonomi ataupun kesehatan, tapi hubungan satu yang lain yang mungkin retak, baik keluarga maupun kejiwaannya, maupun hal-hal hubungan dengan sesama, apalagi hubungan dengan Tuhan yang tidak tembus. Ada hal yang menjadi penghalang, yaitu dosa. Dan Tuhan akan memberikan kelepasan, break from any addiction. I speak Jesus. Saya perkatakan Yesus dalam kehidupan saudara, dan percaya kuasa perjumpaan dan kuasa Tuhan itu memberikan kelepasan. Kita akan lihat dari firman Tuhan, Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21. Perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kita ingat saudara, Yesus datang 2000 tahun yang lalu, menjelma sebagai manusia. Dia tinggal di antara manusia dan dia bertumbuh bertumbuh dewasa, maupun dia masuk di dalam pelayanan publik pada umur 33 tahun, selama 33 tahun setengah, maupun dalam perjalanan tersebut sampai dia mati di kayu salib.
melakukan kehendak Bapa, dan hari yang ketiga dia dibangkitkan. Selama 3,5 tahun dia mengkabarkan yaitu kerajaan Allah. Dia memanggil 12 muridnya dan mengajarkan mereka bagaimana dalam menjalankan, memberitakan Injil. Keselamatan kerajaan surga sudah datang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Dan dia menyembuhkan orang sakit, dia melepaskan orang yang terikat dari kegelapan kuasa-kuasa jahat, dan membukakan mata yang buta, menyembuhkan mereka yang timpang supaya dapat berjalan kembali, dan banyak perkara yang dilakukan. Kerajaan Allah ada di antara kita. Kebenarannya, damai sejahteranya, sukacita oleh Roh Kudus, berkarya bekerja, bukan soal perkataan, tapi soal kuasa Tuhan yang mengalir. Dan begitu pula ketika Yesus mengelilingi dari desa ke desa, kota ke kota, di mana mukjizat terjadi, melakukan banyak mukjizat, kesembuhan dan sebagainya. Orang-orang yang mendengarkannya berbondong-bondong untuk mencari dia, mendengarkan tentang siapa Yesus dan ingin berjumpa dengan Yesus. Dan kita lihat bahwa untuk ini ayat 22, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ia mempunyai posisi, pengetahuan dan sebagainya, tapi dia mendengarkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dan kondisinya adalah anak perempuannya sedang sakit, dia 23. Dia memohon dengan sangat kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dengan kondisi keberadaan keluarganya, yaitu anak yang dikasihinya, ya, belum sampai umur 12 tahun, ya, kondisinya sedang sakit, hampir mati, dan dia berharap dan mengundang Yesus datang untuk menumpangkan tangan, menyembuhkan anak perempuannya. Tapi kita lihat di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat ini, ternyata ada kuasa Tuhan, ada kuasa yang mengalir dari Yesus menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Kita mungkin sering atau pernah dengar tentang kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini dan mengalami yaitu kesembuhan. Asalku jamah jubah Yesus. Penekanan hari ini bahwa perjumpaan dengan kuasa Tuhan terjadi kesembuhan. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan terjadi mukjizat. Di antara kita semua sepanjang 2023 mungkin ada hal-hal yang masih kita gumulkan. Jangan putus asa, jangan kita tawar hati ataupun undur mengiring Yesus, tetapi semakin lagi kita datang menghampiri dia, asalku jamah jubah-jubahnya, perkataan Yesus terucapkan dan itu menyembuhkan. Dan pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Power encounter, karena kuasa dari tempat maha tinggi dicurahkan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan, tunggu di loteng atas, karena sebab engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Dan kuasa itu adalah kuasa dunamis, yaitu kuasa yang meledak, yang seperti bom yang meledak, menghancurkan. Dan kita yakin percaya kuasa itu juga masih bekerja saat ini, hari ini, dan sampai Yesus datang kembali. Kita yakin percaya kuasa itu, kuasa dunamis, power encounter ini kita alami, maka kita juga terima mukjizat dan pertolongan Tuhan. Kita lihat dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, ternyata dia berjumpa dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Ayat 24, mari kita fokuskan di perikop ini tentang wanita pendarahan ini. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita ingat ada cerita Zakheus yang pendek, seorang pemungut cukai yang memeras orang, dan dia ingin melihat Yesus, dan di tengah-tengah gerombolan orang yang begitu banyak, dia tidak putus asa, dia naik ke atas pohon ara dan dia ingin melihat Yesus.
Karena dia pasti pernah dengar siapa Yesus itu, dan ia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus melihat itu. Dan saat ini kita lihat orang berbondong-bondong banyak mengikuti Yesus, ingin mengalami kesembuhan, ingin mengalami pertolongan, ingin mengalami mukjizat, berdesak-desakan. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Seorang wanita yang mengerti bagaimana beratnya melewati hari-harinya. Ini bukan setahun, bukan 1 bulan, tetapi bertahun-tahun, sampai kurang lebih 12 tahun. Mengalami pendarahan, melelahkan secara fisik, bahkan juga keuangan, bahkan juga mental, emosi, semuanya terkuras habis. Apa yang saudara alami? Mungkin 3 bulan terakhir ini, 6 bulan terakhir, bahkan 1 tahun terakhir ini, yang menguras tenaga, energi, keuangan, perhatian, banyak hal. Tapi ingat saudara, kuasa Tuhan tak terbatas, akan menembus, sekalipun itu seperti perempuan ini sudah 12 tahun, pergumulan yang dialami. Namun Tuhan pada waktunya, senantiasa waktu yang terbaik, Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan seseorang yang mengharapkan kuasanya bekerja. Seberapa jauh kita rindu, kita mau berjumpa dengan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan kuasanya. Karena kuasa tidak ada yang lain, yaitu selain di dalam kuasa nama Yesus. Nama yang menyembuhkan. Your name is healing. Namamu besar, namamu luar biasa, namamu yang manis. What a beautiful name it is. What a powerful name it is. Your name is healing. Your name is life. I speak Jesus. Seperti sebuah nyanyian yang berjudul I speak Jesus. Kita serukan nama Yesus. Percaya nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus itu kehidupan. Dan perempuan ini yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, serasanya untuk bangkit selangkah lagi sulit karena sudah bertahun-tahun menderita. Namun pada saat tersebut ada sebuah kekuatan dalam dirinya untuk datang menghampiri Yesus. Asal ku jamah jumbai Yesus. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, keuangannya, waktunya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ada saudara yang berdoa dan berdoa mencari Tuhan, tetapi sepertinya keadaan bukan membaik, tapi keadaan semakin memburuk. Renungkan firman Tuhan ini. Renungkan firman Tuhan ini di akhir penghujung tahun 2023. Asal ku jamah jumbai Yesus. I want to meet you, Lord. The power of God. Kuasa Tuhan mengalir. Saat kita menjamah, Yesus, aku mau engkau. Aku butuh engkau. Kita berseru pada nama Yesus. Percaya, kuasa itu mengalir. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Di mana Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan, yang punya kuasa di bumi dan di surga, Dia yang memberikan kita kemenangan, kelepasan, kesembuhan, dan pemulihan. Ayat 27, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang tadi saya katakan, Zakheus kah? Dan perempuan ini sudah mendengar cerita siapa Yesus itu. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, dan sebagainya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 sebagai ayat kuncinya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, jubahnya, hanya ujungnya saja, itu ya, aku akan sembuh. Iman seperti ini menarik kuasa Tuhan bekerja. Orang yang percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, dia terima kuasa itu.
Orang yang percaya bahwa kuasa Roh Kudus di dalam kita bekerja, berkarya, maka terjadi dinamis, ledakan-ledakan yang dimana Tuhan akan pakai hidup kita sebagai saksi yang hidup di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, seperti di dalam yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lingkungan di mana kita berada, seluruh Yudea, kawasan yang mungkin lingkaran yang lebih luas, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Percaya, kuasa itu Tuhan sudah curahkan, yaitu di loteng atas 2000 tahun yang lalu, di mana hari-hari terakhir, di mana kuasa Tuhan yang dicurahkan semakin melimpah, semakin nyata manifestasi kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena Dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di mana Dia bekerja, berkarya di dalam kita, lewat hidup kita, menjamah sekeliling kita, maupun kita ucapkan berkat pada situasi kondisi, life circumstances, maupun kota di mana kita tinggal, bangsa negara di mana kita berada, kita ucapkan kata-kata profetik. Karena kuasa yang Tuhan berikan, maupun di mulut, di hati, kita ucapkan, deklarasikan firman Tuhan. Kita lihat di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Semuanya ada di dalam kuasanya Tuhan. Berdasarkan itu, Dia memerintahkan murid-muridnya menjadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan padamu. Dan di ayat yang terakhirnya, di Matius 28 tersebut, "Ketahuilah, sebab aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya." Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya adalah Roh Kudus yang tinggal, berkarya, aktif, bekerja dalam hidup kita, lewat hidup kita. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh rindu alami terobosan di penghujung tahun ini? Mari berserulah pada nama Yesus, berharap kepada firman-Nya, dan pegang janjinya, dan sesuai dengan pimpinan Roh, mengambil keputusan demi keputusan dalam segala hal, keuangan, kesehatan, hubungan, pekerjaan, pelayanan. Semuanya Tuhan akan curahkan, memberikan yang terbaik. Apa yang tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di pikiran, Tuhan sudah siapkan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Kita lanjut lagi tentang perikop tentang perempuan ini. Sekali lagi kita baca ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, ya, ujung dari jubah Yesus, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Karena ada power encounter, perjumpaan dengan Tuhan yang penuh kuasa. Berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. The power encounter menjamah saudara, baik di mana saudara berada, mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara saat ini juga tumpangan tangan, percaya di dalam nama Yesus, menjadi sembuh. Maupun masalah-masalah apa, ucapkan kata-kata profetik firman Tuhan, perkataan Tuhan, ucapkan. Dan yakin percaya, saudara menerimanya. Dan apa yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini, power encounter, menyembuhkan dia. Karena kuasa dari Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dan dia mengasihi saudara dan saya, dan dia peduli, dan dia punya kuasa untuk menolong. Ayat 30. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah
jubahku. Tentunya kita sebagai orang yang membaca, orang banyak mengurumuni Yesus. Siapa yang dekat dengan Yesus? Semuanya berdesak-desakan. Tetapi kuasa yang mengalir keluar itu beda dari hanya sekeliling secara fisik bersentuhan dengan Yesus karena berbondong-bondong. Tapi bukan itu. Tapi Yesus menyatakan ada kuasa yang mengalir keluar untuk menyembuhkan dalam power encounter ini. Bukan secara fisik orangnya banyak, ya. Bukan secara fisik kita ada di gereja, ya, di rumah Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam keterpurukan kita. Saat kita menyetir, saat kita naik kendaraan motor, maupun kita berjalan, dimanapun berada saat kita melakukan aktivitas. Sungguh-sungguh alami sebuah koneksi dengan surgawi, kuasa dari tempat maha tinggi turun, menjamah, menyembuhkan, memulihkan segala keberadaan saudara. Tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan. Semuanya Tuhan sanggup. Kita lihat di ayat yang ke-30, yang tadi Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Secara jasmani, secara fisik, kasat mata, ya orang banyak dekat dengan Yesus, ya tentu pasti ada bersentuhan dengan Yesus. Tapi maksud Yesus itu bukan itu, tapi ada kuasa yang keluar. Dan Yesus mau menyatakan siapa perempuan tersebut, siapa orang tersebut yang sungguh rindu mengalami perjumpaan dan kuasanya. Ayat 32, lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Jadi perempuan ini mengaku dan dia mengucapkan bahwa dia tersungkur, dia memberitahukan apa posisi dia, asalku jamah jubah Yesus. Yang dia katakan kepada Yesus ini, tentulah Yesus sangat terpukau dengan bagaimana iman dari perempuan ini untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara percaya bahwa iman saudara di dalam Yesus Kristus pada janji-janji firman-Nya, saudara terima kuasa pertemuan ini, perjumpaan dengan kuasa Tuhan, sehingga saudara mengalami terobosan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan apa yang terjadi ini menjadi sebuah kisah yang menginspirasikan kita, memotivasikan kita untuk datang kepada Tuhan, percaya kuasa Tuhan kita terima, dan kesembuhan kita terima, pemulihan kita terima, kita alami, dan Tuhan yang sendiri membuka jalan saat tiada jalan. Kalau laut terberau dapat membelah menjadi dua, masalah apa saudara yang saudara hadapi dalam penghujung tahun ini? Tuhan sanggup dan Tuhan mau, dan Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk menolong. Yang menjadi pemisah kita, dosa harus kita akui, harus kita tanggalkan. Dan kalau kita sudah tanggalkan dan kita sudah akui, sekalipun masalah yang masih kita hadapi, tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan saudara, karena Tuhan penolongku, sesuai di Ibrani pasal 13 ayat 6. Kalau saudara membaca terus dari kisah ini, setelah perempuan pendaraan ini mengalami kuasa kesembuhan, Yesus datang ke rumah Yairus. Dalam perjalanan tersebut, ternyata ada yang memberikan laporan, anaknya sudah mati, apa perlu lagi menyusahkan guru? Tapi ternyata Yesus tidak hiraukan perkataan itu. Kita baca ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu,
dan berkata, anakmu sudah mati, yaitu Yairus. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Mari, tadi kisah dari wanita pendaraan ini, saat ini kisah Yairus yang tertunda. Sepertinya pertolongan, ya, yang tadinya dia yang datang minta duluan, tapi malah dia terimanya setelah perempuan ini menerima. Yesus ingatkan, jangan takut, percaya saja. Jangan hiraukan perkataan banyak orang mengatakan A, B, C, D. Saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan, pegang itu dan sungguh-sungguh renungkan dan lakukan. Jadi dalam konteks ini, Yairus ini Yesus ingatkan jangan takut, percaya saja. Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Karena belum tentu semua orang punya iman, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, semuanya hanya mungkin saja orang banyak, tapi belum tentu mereka mendukung sepenuhnya. Jadi Yesus hanya memperbolehkan, yaitu murid-muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dia. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring, karena kondisi anak dari Yairus sudah meninggal. Sesudah ia masuk, Yesus masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Bayangkan orang dalam kesedihan, kehilangan, Yesus menyatakan ini, karena dari perkataan Yesus, harusnya mereka percaya. Tetapi kita lihat respon mereka ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia. Kalau Tuhan mau lakukan, mau bangkitkan orang mati, mau lakukan mujizat apapun, jangan sekalipun kita tidak percaya ataupun menertawakan. Kalau dia yang berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jangan kita menertawakan. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Tadi Yesus membawa hanya 3 orang muridnya, orang berbondong itu, dia melarang mereka untuk ikut. Saat ini sudah di rumah Yairus, ternyata ada orang-orang yang ada di rumah tersebut yang menertawakan dan sebagainya. Dia usir mereka supaya tinggalkan ruangan tersebut, dan hanya ayah dan ibu anak tersebut yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Perkataan Yesus penuh kuasa, perjumpaan dengan Yesus penuh kuasa yang mengalir, membangkitkan, yang menyembuhkan, memulihkan. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan pada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Biarlah apa yang terjadi itu dengan kesaksian nyata anak ini yang dibangkitkan. Dia adalah saksi nyata, saksi hidup. Kita yakin percaya Tuhan memakai hidup saudara dan saya mengalami mukjizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita baca beberapa ayat. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada pengampunan dosa, ada saling mengampuni, saling mengaku dosa, dan percaya kuasa Tuhan bekerja tidak terbatas. Bahkan juga penatua yang diutus, yang dipercayakan untuk tumpangan tangan, percaya dan terima kesembuhan, pemulihan tersebut. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus di bumi sementara hanya 33 tahun setengah.
Tapi Yesus, dia dimuliakan dan dia ditinggikan. Dia duduk di samping kanan tata Allah Bapa, dan dia mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus yang bekerja, sehingga setiap kita yang percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka ia berkarya. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada selama waktu Yesus selama di muka bumi ada, dan waktu yang singkat dan terbatas waktunya. Namun kuasa Roh Kudus yang tak terbatas melampaui segala masa dan zaman yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita baca di Markus 3 ayat 13. Markus 3 ayat 13 ini awal dari Yesus mulai melayani di umum, di publik. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, ya, 12 murid, dan mereka pun datang padanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi 12 murid ini yang dilatih, disiapkan. Dan 12 murid itu lahir begitu banyak murid-murid. Dan sampai saat ini saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Kita mau dengar-dengaran, kita mau perhatikan, kita mau lakukan, membagikan Injil, memberitakan kabar keselamatan, mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit, dan mengucapkan berkat kepada orang sekitar kita, bahkan untuk hidup kita. Kuasa Tuhan tak terbatas. Power encounter. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini umat jemaat-Mu dalam keadaan apapun, saat ini tumpangan tangan bagian yang sakit, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Bagi yang lemah dalam bentuk apapun, dalam semangat dan tawar hati, Tuhan bangkitkan, lepaskan dari semua depresi, ketakutan, kekhawatiran, maupun apapun yang menghalangi mereka bertumbuh. Berikan kelepasan dalam nama Yesus. Roh Kudus berkarya, bekerja, memberikan semangat yang baru, dan menyediakan setiap kebutuhan umat-Mu, maupun dalam penghujung tahun ini, dan memasuki tahun 2024. Dengan mata hati yang tertuju padamu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Berkati kota di mana kami berada, pulau di mana kami berada, desa kami berada. Ucapkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami ucapkan berkat dalam pemilu, semua berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan, dan memperingati Natal dimanapun berada. Yesus, Engkau alasan kami memperingati Natal. Biarlah kabar baik ini disampaikan pada seluruh bangsa-bangsa. Yesus adalah kepala gereja, kami adalah tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara untuk bisa merayakan Natal bersama di gereja Cornerstone Faith Church pada hari Minggu tanggal 24 Desember jam 4 sore di lokasi Golden City Mall, Wahab Siamin, nomor 2 sampai nomor 8 di ground floor. Tuhan Yesus memberkati.